Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang kepada seluruh siswa dan siswi saya yang pada hari ini sudah melaksanakan kegiatan di masing-masing tempat. Saya akan menyapa kalian semua untuk pertama kalinya di video pembelajaran yang akan kami sampaikan di bagian video berikutnya. Hal-hal yang perlu siswa dan siswi ingat bahwa untuk selanjutnya saya akan banyak membuat video-video pembelajaran terkait dengan pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Oleh karena itu, siswa dan siswi diharapkan aktif di dalam membuat tugas-tugas yang akan saya berikan ketika saya sudah menyampaikan materi pelajaran yang sudah saya buat. Oleh karena itu, semoga siswa dan siswi saya tetap sehat selalu. Salam prakarya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran yang berjudul menyampaikan ide melalui anekdot. Tahukah kalian apa itu anekdot? Nah, silahkan sebelum kita lanjut, marilah kita lihat tujuan pembelajaran kita pada bagian ini. Yang pertama adalah siswa dapat mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Yang kedua, siswa mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Yang keempat, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Mari kita lihat peta konsep materi sekitar anekdot. Menyampaikan ide melalui anekdot. Yang pertama, pelajaran kita adalah mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Kemudian yang kedua, mengkonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Kemudian menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Kemudian menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Yang terakhir, yang keempat, yaitu menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Materi pertama pada teks anekdot yaitu mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu yang pertama mendata pokok-pokok isi anekdot, yang kedua mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mendengar atau membaca cerita lucu. Cerita lucu tersebut bisa jadi hanya merupakan cerita rekaan, tetapi banyak juga yang didasarkan atas kejadian nyata. Ada cerita lucu yang dibuat benar-benar untuk tujuan menghibur, tetapi ada juga yang digunakan untuk tujuan lainnya. Salah satu cerita lucu yang banyak beredar di masyarakat adalah anekdot. Anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik
tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot mengangkat cerita tentang orang penting atau tokoh masyarakat atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kejadian nyata itu kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Seringkali partisipan pelaku cerita, tempat kejadian, dan waktu peristiwa dalam anekdot tersebut merupakan hasil rekaan. Meskipun demikian, ada juga anekdot yang tidak berasal dari kejadian nyata. Kegiatan 1. Mendata pokok-pokok isi anekdot. Sekarang, tutuplah bukumu dan mintalah 2 orang temanmu secara berpasangan untuk membaca dialog teks anekdot dengan anekdot tersebut agar dapat mendengar dengan baik. Lakukanlah hal-hal berikut. Yang pertama, berkonsentrasi pada yang akan didengar agar dapat mencatat pokok-pokok menjadi permasalahan. Yang kedua, selama mendengarkan anekdot, jangan melakukan aktivitas lain seperti berbicara dengan temanmu dan menulis catatan. Yang ketiga, tutuplah bukumu dan dengarkanlah contoh-contoh berikut ini yang dibacakan oleh gurumu atau temanmu. Contoh pertama, dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, 2 orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, begitu saja diperhatikan si Ton. Tono, ya Udin. Tahu sebabnya? Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Tono, bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Udin, loh, apa hubungannya? Tono, ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Udin, tanda tanya. Dari 2 contoh di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapa yang diceritakan dalam anekdot tersebut? Yang kedua, masalah apa yang diceritakan dalam anekdot? Yang ketiga, temukan unsur humor dalam anekdot tersebut. Yang keempat, menurut pendapatmu, selain menceritakan hal-hal lucu, adakah pesan tersirat yang hendak disampaikan pencerita dalam anekdot tersebut? Yang kelima, mengapa cerita lucu tersebut disebut anekdot? Sekarang, bandingkan hasil kerjamu dengan analisis berikut ini. Yang pertama, judul, masalah yang dibahas, kemudian dosen yang juga menjadi pejabat. Masalah yang dibahas itu unsur humor. Kemudian dosen merangkap menjadi pejabat. Selanjutnya, kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Ternyata karena kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Kritik yang disampaikan adalah kritikan pada para pejabat yang takut kehilangan jabatan atau tidak mau diganti oleh pejabat baru. Itulah contoh hasil analisis anekdot. Tugas. Nah, sekarang cobalah menganalisis isi teks anekdot, cara keledai membaca buku. Buktikanlah bahwa anekdot tersebut berisi kritik terhadap suatu masalah atau tokoh publik yang disampaikan secara halus melalui humor singkat.